Baik, izin Bapak Ibu, izin memulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Rapat Koordinasi Peningkatan Penggunaan UP KKP Lingkup KPPN Tobelo. Perkenalkan, nama saya Rifki Yuda Mahendra. Saya yang akan menjadi MC pada acara hari ini. Pada hari yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada yang terhormat Kepala KPPN Tobelo, Bapak Tony, yang saya hormati Bapak Ibu PPK dan Bendahara Satuan Kerja Mitra KPPN Tobelo, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI selaku Bank Penerbit KKP, serta yang saya hormati pula seluruh pegawai yang hadir pada acara pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan doa. Doa akan dibacakan oleh Saudara Asep Saifuddin Juhri. Kepada Saudara Asep, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan kami sampaikan sesuai tuntunan agama Islam. Bagi yang beragama selain Islam dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam kegiatan rapat koordinasi peningkatan penggunaan UPKKP lingkup KPPN Tobelo. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah bagi kami semua dan bagi para pimpinan kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat, serta karuniamu kepada KPPN Tobelo dan seluruh mitra kerja kami. Sehingga tugas yang merupakan amanah darimu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Kepadamulah kami menyembah dan mohon ampunan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Asep atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga dengan pembacaan doa ini, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini sebagai bentuk nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Kementerian Keuangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita masuk ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu adalah pemaparan materi oleh Kepala KPPN Tobelo, Bapak Tony. Kepada Bapak Tony, kami persilakan. Baik, terima kasih pada Mas Yuda selaku pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran atau yang mewakili dari Satker Lingkup KPPN Tobelo. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Mitra KPPN Tobelo. Yang saya hormati rekan-rekan KPPN Tobelo serta hadirin sekalian yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentu terima kasih kami sampaikan atas kesediaan Bapak Ibu sekalian mengikuti acara yang kami laksanakan pada pagi hari ini. Ini adalah acara kedua yang kami lakukan dengan Satker pemilik Pagu PKKP Lingkup KPPN Tobelo. Acara pertama kurang lebih 2 minggu yang lalu kita laksanakan dan ini adalah rapat koordinasi kedua dengan melibatkan rekan-rekan dari perbankan selaku penerbit kartu kredit pemerintah. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan digital, transaksi atau transaksi digital terkait mekanisme pembayaran APBN. Jadi kita melangkah lebih maju dari cara-cara konvensional yang selama ini kita sudah kenal sekian lama ya. Jadi seiring dengan pesatnya perkembangan sistem pembayaran, maka berbagai upaya dan adaptasi terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan, agar proses pendapatan dan pembayaran belanja negara dapat dilakukan lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Nah, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa dalam transaksi selama ini kita mengenal transaksi yang bersifat konvensional. Bapak Ibu melakukan transaksi dengan menarik uang secara tunai, melakukan pembayaran secara tunai, menggunakan cek, biliet giro, dan lain sebagainya. Maka di era digitalisasi ini, sesuai dengan PP 50, Junto PP 45 tahun 2013, diperkenalkan mekanisme baru dalam mekanisme pembayaran belanja APBN dengan menggunakan kartu kredit. Kemudian berdasarkan PMK nomor 62 tahun 2023 yang baru ya, yang mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran, sana ditegaskan bahwa uang persediaan yang diajukan oleh Satker dapat berupa uang persediaan tunai dan atau uang persediaan kartu kredit pemerintah. Jadi Bapak Ibu, khususnya dari rekan-rekan perbankan, dapat kami sampaikan bahwa satker-satker atau bendahara-bendahara pengeluaran satker yang memiliki rekening pengeluaran di tempat bank Bapak Ibu sekalian, selain kita berikan uang persediaan tunai, beberapa di antaranya, dalam hal ini di KPPN Tobelo ada 15 satker yang juga sudah kita berikan pagu untuk uang persediaan dalam bentuk
kartu kredit pemerintah. Nah, tentunya pagu berbentuk uang persediaan kartu kredit pemerintah ini bisa berjalan secara efektif, bisa dilaksanakan jika telah mendapatkan fisik kartu kredit pemerintah dari bank yang menerbitkan. Dan oleh karena itu, kami sangat berharap dari pihak perbankan dapat membantu secara optimal bagaimana supaya fisik kartu kredit pemerintah ini dapat diterima oleh Satker Mitra KPPN Tobelo. Nah, uang persediaan dalam bentuk kartu kredit pemerintah itu adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja atau limit kredit kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. Nah, ini pengertian UPKKP, dan UPKKP ini sekali lagi bisa berjalan dengan efektif kalau kartu kredit pemerintahnya sudah diterbitkan oleh perbankan. Nah, mari kita lihat sejauh mana implementasi UPKKP lingkup KPPN Tobelo. Nah, Bapak Ibu sekalian, uang persediaan tunai itu proporsi normalnya sesuai PMK adalah 60% dari keseluruhan uang persediaan yang diberikan. Sedangkan 40%-nya adalah uang persediaan dalam bentuk limit belanja dalam kartu kredit pemerintah. Nah, data kami ada 59 satker yang mendapatkan uang persediaan dari KPPN Tobelo yang sumber dananya rupiah murni dengan total nilai uang persediaan di rekening bendahara pengeluaran di 59 satker ini sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian dari 59 satker itu terdapat 15 satker yang memiliki pagu uang persediaan dalam bentuk kartu kredit pemerintah dengan nilai pagu PKKP sebesar 504,2 juta rupiah. Nah, data kami menunjukkan sampai kemarin tanggal 23 Oktober dari 15 satker yang memiliki pagu UP dalam bentuk kartu kredit pemerintah yang sudah menggunakan UPKKP tercatat baru 4 satker. Sedangkan yang belum menggunakan uang persediaan kartu kredit pemerintah ada 11 satker, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya sajikan data-data satker yang sudah menggunakan UPKKP per 23 Oktober 2023. Pertama adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tobelo sendiri. Ya, jadi kantor kami sendiri, limit KKP-nya 20 juta dari Bank Mandiri, akumulasi nilai transaksi sampai kemarin 62,3 juta rupiah. Ini masih sama seperti rapat koordinasi yang kemarin, jadi belum ada pergerakan selama 2 minggu. Kemudian kantor pelayanan pajak Pratama Tobelo, limit kartu kreditnya 80 juta dari Bank Mandiri, akumulasi nilai transaksi sudah mencapai 242,4 juta rupiah. Juga data masih sama seperti 2 minggu yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah Lokapom di Kabupaten Pulau Morotai, limit KKP 20 juta rupiah dari BNI, akumulasi nilai transaksi 40,3 juta rupiah. Nah, ini saya mencatat ada penambahan transaksi dari 2 minggu yang lalu ya. Terima kasih kepada Lokapom di Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian yang keempat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur, pagu UPKKP 26,8 juta dari Bank BRI, akumulasi transaksi masih sama seperti 2 minggu yang lalu, 1.003.500 rupiah. Total limit kartu kredit pemerintah yang sudah ada transaksi
146,8 juta dengan akumulasi nilai transaksi mencapai 346,2 juta rupiah. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa target penggunaan UPKKP sampai dengan triwulan 4 adalah 10% dari pagu UPKKP disetahunkan. Jadi saya ulangi lagi, dengan nilai UPKKP kita 504,2 juta rupiah dikali 12, maka menghasilkan 6.051.360.000 rupiah nilai UPKKP disetahunkan. Nah, target sampai triwulan 4 adalah 10%. Maka 10% kali 6.051.360.000, target kita adalah 605.136.000 rupiah. Sementara capaian kita sampai kemarin itu baru 346,2 juta rupiah atau baru mencapai 57,21% dari target 605.136.000 rupiah. Jadi Bapak Ibu, target kita masih jauh 10% sampai triwulan 4. Nah, mengapa masih jauh? Karena dari 15 yang memiliki pagu UPKKP baru 4 satker yang aktif menggunakan. Sedangkan 11-nya tadi belum menggunakan sama sekali. Nah, mari kita lihat satker-satker yang belum menggunakan UPKKP tersebut. Pertama adalah Pengadilan Agama Morotai, limit UPKKP 12 juta dari Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini laporan yang kami terima, penyebab belum ada transaksi adalah lupa PIN KKP. Nah, ini mohon dapat ditindaklanjuti. Kami kira ini persoalan yang mudah untuk diselesaikan ya, tinggal hubungi perbankan berkaitan, BRI juga tolong dibantu agar lupa PIN ini dapat diselesaikan dengan menerbitkan PIN yang baru. Yang kedua adalah kantor UPBU Gamar Malamo. Ini limit UPKKP-nya 20 juta dari BNI. Nah, penyebab belum ada transaksi dari laporan yang kami terima adalah belum menerima fisik kartu kredit pemerintah, sementara perjanjian kerjasama sudah dilakukan pada tahun 2022. Nah, ini mohon menjadi perhatian dari pihak perbankan juga, karena kita sudah berkomitmen untuk menyukseskan implementasi kartu kredit pemerintah ini, di mana kantor pusat kami, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan kantor pusat masing-masing bank, khususnya bank milik negara, itu sudah menandatangani perjanjian kerjasama induk untuk mengimplementasikan KKP ini. Sehingga kami harapkan ini bisa dibantu dan diproses secepatnya, karena kalau PKS sudah dari tahun 2022, sudah hampir setahun belum diterima kartu kredit, nah ini harus dicarikan penyebabnya apa sebenarnya. Karena kami yakin dari SOP, dari standar prosedur perbankan tidak mungkin penerbitan KKP sampai memakan waktu 1 tahun lebih dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian juga kantor UPBU Pitu, limit UPKKP 26 juta, banknya BNI, juga penyebab yang sama, belum menerima fisik kartu kredit pemerintah dari bank penerbit, meskipun PKS atau perjanjian kerjasama sudah dilakukan dari tahun 2022. Kemudian kantor UPBU Kuabang, limit UPKKP 34 juta, Bank BNI juga sama, belum menerima fisik KKP, perjanjian kerjasama sudah dilakukan di tahun 2022. Kemudian unit penyelenggara Pelabuhan Bulik, pagu atau limit UPKKP 20 juta, dari BRI juga sama, belum menerima fisik KKP,
perjanjian kerjasama dilaporkan kepada kami sudah dilakukan di tahun 2022. Kemudian Badan Pusat Statistik Halmahera Utara, Pagu UPKKP 26.800.000 dari BNI, juga belum menerima fisik KKP, PKS sudah dilakukan di tahun 2022. Yang ketujuh, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai, Pagu 14.680.000 rupiah, Bank Penerbit BNI, penyebab belum transaksi, belum tersedia mesin edisi. Nah, saya kira ini perlu dioptimalkan ya untuk BNN Pulau Morotai, karena transaksi kartu kredit tidak harus melalui edisi, bisa juga menggunakan belanja-belanja online yang banyak tersedia. Juga bisa eh, berguru kepada yang sudah ada transaksi juga di Morotai. Lokapom di Kabupaten Pulau Morotai ini bagus transaksinya. Jadi kalau dengan alasan tidak tersedia mesin edisi, mungkin perlu belajar ke Lokapom di Pulau Morotai juga. Ini transaksi sudah 40,3 juta rupiah. Seperti itu. Kemudian KPU Kabupaten Halmahera Utara, Pagu UPKKP 40 juta. Dari BRI, laporan yang kami terima sudah mengajukan perjanjian kerjasama di BRI, namun belum ada respon. Sudah ditanyakan berulang-ulang kali, menurut informasi yang kami dapatkan, tapi belum mendapatkan respon yang eh, positif dari pihak BRI-nya. Seperti itu. Kemudian dari Polres Morotai, Pagu PKKP 40 juta rupiah, juga dari BRI. Nah, ini kebetulan memang masih relatif baru, sudah mengajukan perjanjian kerjasama dan kami belum mendapatkan laporan sejauh mana progresnya hingga saat ini. Kemudian yang ke-10, Polres Halmahera Utara, limit UPKKP-nya bahkan yang cukup besar ya dari satker yang lain, 80 juta rupiah dari BRI. Informasi yang kami dapatkan, laporannya sudah mengajukan PKS, belum tahu tahun berapa nih PKS-nya, namun belum ada respon dari pihak BRI. Nah, ini Polres Halmahera Utara di minggu yang lalu tidak mengikuti acara karena ternyata dalam sistem Omspan kami tidak terpantau menggunakan ada Pagu PKKP, namun setelah dicek lebih lanjut, justru Polres Halmahera Utara ini ada proporsi UPKKP-nya 80 juta. Sehingga di pertemuan kedua ini kita undang dan juga kami harapkan kontribusinya untuk segera merealisasikan UPKKP-nya sebesar 80 juta rupiah ini. Dan jika ada permasalahan, seperti di sini disebutkan sudah ajukan PKS, tahun berapa PKS-nya, dan mengapa dari pihak BRI-nya belum ada respon yang optimal terkait hal ini. Kemudian dari Kejaksaan Negeri Morotai, limit UPKKP-nya 44 juta rupiah dari BNI, juga menyampaikan laporan sudah mengajukan perjanjian kerjasama, namun belum ada respon yang optimal dari BNI, seperti itu. Jadi total limit UPKKP yang belum digunakan sampai saat ini adalah 357,4 juta rupiah. Ini pagu tersedia sudah diberikan, namun tidak dimanfaatkan secara optimal karena berbagai penyebab ini yang kalau kami lihat laporannya itu lebih kepada belum diterimanya fisik kartu kredit pemerintah dari bank penerbit kartu kredit. Seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kami menyampaikan terkait pihak perbankan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, kantor pusat kita sudah
melakukan perjanjian kerjasama terkait implementasi kartu kredit pemerintah ini. Jadi masing-masing bank silakan koordinasi dengan kantor pusat untuk mendapatkan perjanjian kerjasama induk tersebut, di mana kita wajib untuk mengimplementasikan. Kemudian kantor pusat perbankan juga memastikan standarisasi pelayanan penerbitan KKP telah dilaksanakan pada bank penerbit KKP, kemudian memastikan standarisasi pelayanan dalam percepatan penandatanganan perjanjian kerjasama Satker ataupun jika ada adendum telah dilaksanakan pada seluruh cabang bank penerbit KKP yang menjadi mitra kerja Satker baik di tingkat pusat dan di daerah. Jadi perlu kantor pusat perbankan untuk memastikan ini standar sudah berjalan atau tidak di masing-masing cabang. Kemudian memastikan standarisasi pelayanan dalam penggunaan pembayaran KKP telah dilaksanakan pada seluruh cabang bank penerbit KKP yang menjadi mitra kerja Satker baik di tingkat pusat dan atau di daerah. Kemudian tugas dari bank penerbit kartu kredit ini adalah bank yang sama dengan tempat bendara pengeluaran Satker-Satker kami membuka rekening pengeluaran. Tugas dan wewenang dari bank penerbit kartu kredit adalah pertama, melakukan pembahasan rancangan PKS Satker dengan KPA. Yang kedua, menandatangani perjanjian kerjasama Satker. Ketiga, mengirimkan satu rangkap asli perjanjian kerjasama Satker kepada KPA. Melakukan verifikasi atas surat permohonan penerbitan KKP dan dokumen pendukung, termasuk juga verifikasi atas persetujuan pemberian limit KKP. Yang kelima, tugas dan wewenangnya adalah menerbitkan kartu kredit pemerintah sesuai dengan permohonan Satker dan sesuai juga dengan surat persetujuan uang persediaan yang sudah diterbitkan oleh KPPN. Menerbitkan rekapitulasi penerbitan KKP dan tanda terima KKP, juga bisa juga menolak sebagian seluruh permohonan penerbitan KKP dengan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada KPA. Nah, ini yang perlu kami mintakan konfirmasi kepada rekan-rekan dari pihak perbankan, karena dari laporan Satker sudah ada yang 1 tahun lebih belum menerima KKP-nya, namun juga tidak menerima pemberitahuan penolakan dari perbankan, sehingga statusnya nggak jelas gitu, apakah disetujui atau tidak. Kalau disetujui, kenapa KKP-nya sampai sekarang belum diterima? Kalau ditolak juga tidak ada dokumen terkait penolakan permohonan tersebut. Nah, ini perlu dilakukan penelusuran oleh perbankan dan upaya-upaya perbaikan pelayanan atas penerbitan KKP ini. Melakukan kenaikan limit sementara atau permanen tentunya ini sesuai dengan persetujuan dari KPPN. Menolak permintaan kenaikan limit KKP apabila informasi permintaan kenaikan limit KKP secara sementara atau permanen tidak terpenuhi, melakukan pengembalian limit KKP ke limit awal, menyampaikan laporan tunggakan tagihan KKP kepada Satker, melakukan penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran ke rekening bendara pengeluaran atau bendara pengeluaran pembantu, memberitahukan kepada administrator KKP untuk memperbaiki permintaan penyetoran kembali apabila informasi permintaan penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran tidak terpenuhi. Menutup kartu kredit pemerintah berdasarkan surat penarikan, membebaskan Satker dari biaya penggunaan KKP, mengenakan biaya materai dalam penggunaan KKP, dan melakukan penurunan limit KKP Satker secara permanen berdasarkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKP Satker dari KPPN. Nah, ini ada 16 tugas dan wewenang dari Bapak Ibu dari Bank Penerbit KKP, yang mana kita sudah berkomitmen untuk menyukseskan implementasi KKP ini di level kantor pusat masing-masing. Sehingga kami mengharapkan partisipasi untuk menyukseskan ini, khususnya untuk
PKS, dan kemudian melakukan penerbitan KKP segera kepada Satker yang sudah diberikan persetujuan oleh KPPN untuk mendapatkan proporsi UP KKP seperti itu. Nah, kami yakin bahwa dengan mengimplementasikan KKP itu akan ada beberapa manfaat bagi pihak bank sendiri. Yang pertama, mendukung bank untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank, kemudian mendukung pemasaran produk atau jasa perbankan, dan tentunya juga perbankan dapat memperoleh pendapatan dari biaya materai dan biaya-biaya lainnya yang bisa diperbolehkan dalam penggunaan KKP. Dan yang terakhir, tentunya mendukung bank untuk dapat merebut pangsa pasar dalam industri perbankan, khususnya sebagai tempat bendahara pengeluaran membuka rekening pengeluaran. Nah, jadi jangan sampai eh, kerjasama yang sudah baik antara perbankan, KPPN, Satker, dan lain sebagainya terkait rekening pemerintah, khususnya rekening bendahara pengeluaran, nantinya bisa mengalami hambatan kalau kita mewajibkan KKP namun tidak diterbit-terbitkan, bisa saja nanti terjadi perpindahan pembukaan rekening oleh Satker seperti itu. Nah, tentu peluang ini kami harapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak perbankan untuk mendukung implementasi kartu kredit, sekaligus juga kami yakin akan membawa manfaat yang positif bagi pihak perbankan itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu di dalam rapat koordinasi ini. Intinya sekali lagi kami berharap dari Satker agar proaktif berkoordinasi dengan pihak perbankan terkait kendala-kendala yang ada, dan kami minta ada progres. Jadi tidak stagnan seperti sudah 10 bulan ini stagnan, nggak ada perkembangan. Nah, ini akan kami kebut terus ini terkait perkembangannya. Setiap 2 minggu sekali kami akan undang lagi. Nah, di situ akan terlihat di mana yang ada progres, di mana yang stagnan. Kami harapkan 11 satker yang belum mengimplementasikan ini untuk dapat mengimplementasikan, tentunya dengan didukung oleh pihak perbankan. Kalau kendalanya di pihak perbankan, dengan segala hormat kami minta bantuan pada rekan-rekan perbankan untuk membantu ini. Bila perlu dikoordinasikan, apa sih penyebabnya kok KKP-nya udah setahun nih nggak diterbitkan? Kalau memang perlu permohonan ulang, ya silakan dikoordinasikan dengan Satker untuk membuat permohonan ulang dan lain sebagainya. Khusus untuk 2 Satker ya, yang ternyata punya pagu PKKP sebelumnya tidak terdata, Polres Halmahera Utara dan Kejaksaan Morotai. Nah, kami harapkan untuk melakukan akselerasi juga ini untuk mengoptimalkan penggunaan PKKP-nya. Karena Bapak Ibu sekalian di awal pada saat pencairan UP dulu, itu ada dokumen surat pernyataan dukungan penggunaan UPKKP itu ada arsipnya di KPPN di permintaan UP Bapak Ibu sekalian. Nah, namun kenyataannya hampir 1 tahun ini belum bergerak. Nah, makanya kami di akhir tahun ini kami kejar terus, karena itu tadi Bapak Ibu target kita 10% dari pagu UP KKP disetahunkan. Nah, Bapak Ibu bisa hitung masing-masing proporsinya satker masing-masing. Kalau pagu UP KKP Bapak Ibu 20 juta, 20 juta kali 12 berapa? Berarti 240 juta. Target sampai akhir tahun 10%-nya. 10% kali 240 juta berarti 2.400.000. Saya kira nggak terlalu berat ya. 10% dari pagu UP KKP Bapak Ibu disetahunkan dikali 12. Kami mohon partisipasinya untuk mendukung KPPN Tobelo untuk dapat mencapai target sampai triwulan 4 ini. Dan kalau target tercapai, tentunya ini adalah membawa manfaat bagi kita semua, bagi Satker juga bermanfaat,
bagi KPPN, juga bagi perbankan, tentunya juga membawa manfaat yang positif. Mungkin seperti itu dari saya. Saya kembalikan ke pembawa acara untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing satker menyampaikan secara langsung apa kendalanya dan juga nanti dari pihak perbankan untuk menyampaikan tanggapan atau klarifikasinya. Saya kembalikan kepada Mas Yuda. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tony atas pemaparan materi yang telah diberikan. Sebelum melangkah ke acara diskusi dan tanya jawab, izin mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu bahwa presensi dapat dilakukan melalui link yang telah disediakan di kolom chat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tony, kita memberikan kesempatan kepada satuan kerja sebagai pengguna UPKKP ini untuk memberikan mungkin tanggapan atau kendala yang dihadapi oleh satker-satker dalam penggunaan KKP ini. Mungkin dari ini saya tanya satu-satu ya dari satkernya, mungkin dari kantor pelayanan pajak Pratama Tobelo, mungkin dipersilakan. Ya, Apakah izin Mas. ada? Oh, ya, siap. Untuk Silakan Mas. secara ini teknisi apa namanya KPP Pertama Dobelo udah melaksanakan proses belanja dengan kartu kredit pemerintah ya. Itu walaupun hanya untuk perjalanan dinas. Di pagu 80 juta itu kami hanya punya satu kartu dan itu kami daftarkan untuk perjalanan dinas karena untuk perjalanan dinas kami itu yang paling banyak untuk belanjanya daripada untuk belanja barang untuk proses itu. Nah, yang saya tanyakan ini teknis aja Mas. Ini kemarin kan kami ada tagihan itu di bulan ini tapi dilakukan refund berupa hotel. Itu kami lakukan refund. Nah, sedangkan udah ada tagihan yang tertagih di bulan ini. Nah, itu apakah dibayarkan dulu atau enggak? Terus soalnya kan bulan depan pasti itu uangnya kembali. Uangnya kembali langsung ke pagu limit kartu kreditnya. Nah, itu gimana prosesnya untuk pertanggungjawabannya? Apakah harus dibayarkan dulu atau nunggu refundnya selesai? Gitu sih. Baik, terima kasih Mas Doli ya dari kantor pajak. Mungkin dari narasumber, mungkin dari Pak Tony atau Mas Nopal, silakan kalau mau memberikan jawaban atau tanggapan. Mas, langsung masing-masing satker dulu, Mas. Nanti kita tampung dulu, Mas. Oh siap, ditampung dulu Ya, Pak ya. satker yang 11 ini nih, silakan. Khususnya yang belum menggunakan, Mas, yang 11. Kalau kap-kap pajak kan sudah menggunakan ya. Kita pengen denger yang Oh, belum siap. menggunakan ini. Ada yang saya tayangkan ya, 11 satker. Nah, Siap. Berarti mungkin nanti pertanyaan dari kantor pajak ini ditampung dulu Pak ya. ya, nanti kita jawab. Ya. Oke, kalau gitu mungkin dari yang pertama ini dari Pengadilan Agama Morotai, mungkin bisa memberikan tanggapan. Apakah ada? Lanjut. Mungkin karena belum ini kita lanjut dulu Pak ya. Kita loncat ke kantor UPBU Damar Malamu. Persilakan. Iya, Pak. Apakah tidak ada juga di ruangan ini? Mungkin kita lanjut loncat lagi ke kantor UPBU Pitu. Apakah hadir dalam Zoom? Ya, siap. Izin. Itu hadir, Pak, Pak. silakan Mas. Pak.
Silakan, Ya, mungkin ada tanggapan atau kendala yang disampaikan. ya, mohon izin Pak Kakak, izin melaporkan terkait untuk progres yang ada di Pitu. Memang dalam 2 minggu terakhir, pasca Jum kemarin yang terakhir, kita sampai ini belum ini sih. Untuk saya sendiri juga belum belum sempat juga mampir ke bank untuk menanyakan progresnya kan. Jadi untuk sementara sih belum ada perubahan apa-apa nih terkait info isi kartunya. Mungkin izin Pak Kakak. Oke, lanjut. Baik. Kita tampung dulu pertanyaannya. Mungkin selanjutnya ini dari UPBU Kuabang. Apakah hadir di Zoom? Iya, izin Pak. Ya, silakan Pak. Iya, izin Pak. Info dari bendahara itu kita sudah ajukan, tapi dari BNI-nya sampai sekarang belum ada kabar. Nah, info dari BNI itu katanya nanti dari BNI Pusat kirim via pos, tapi sampai sekarang kita belum dapat itu KKP-nya sampai sekarang. Kenapa bendaharanya belum hadir? Karena bendahara sampai sekarang udah 2 bulan ini lagi sakit, jadi belum bisa koordinasi juga sama pihak banknya. Demikian, Pak. Baik, siap. Terima kasih Pak. Ya, Mungkin kita terima kasih. selanjutnya ke Satkar UPP Buli. Apakah hadir di Zoom? Siap, hadir, hadir Pak. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Izin melaporkan terkait dengan progres KKP yang sudah diajukan sampai saat ini fisiknya belum terima. Beberapa bulan yang lalu kami pernah hubungi pihak BRI, Ibu Ayu namanya, Ibu Ayu. Cuman beliau sampaikan lebih baik pengajuan ulang untuk ini PKS-nya. Soalnya sudah dari 2020 sampai dengan sekarang belum ada progres yang untuk yang pengajuan yang pertama, PKS yang pertama gitu. Mungkin itu saja yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dari BPS Kabupaten Halmahera Utara. Silakan, mungkin ada yang tanggapan yang diberikan. Dari kami ya Kak Mas Yuda, Iya Bu, BPS Halut ya. BPS Salut Bu. Betul. Oke. Kalau BPS Halut itu masih sama kayak kemarin Mas Yuda. Kami sudah hubungi lagi pihak perbankan BNI itu jawabannya masih sama. Masih apa nih masih tunggu kartu ininya belum ada, KKP-nya belum ada. Ini punya apa ya? Radit punya? Kartunya belum Masih ada Bu sama ya? sih. Iya, Bentar ya. biasa kan kami berinteraksi lewat WA. Kalau pas pergi ada penarikan uang, berarti langsung tanya langsung ke bagian yang urus kartu kredit itu. Tapi jawabannya masih sama. Nanti ini besok atau ini nanti saya datang langsung lagi ke ini diupayakan ketemu langsung sama pihak kepalanya pihak kepala BNI biar cross check itu progresnya sudah sampai di mana untuk pastinya lagi. Ya, Baik, terima kasih Bu Evi. Mungkin kita lanjut ke Satkar selanjutnya. Ada BNN Kabupaten Pulau Morotai. Siap, diri. Baik, silakan Pak Sunito. Kemarin itu kita juga ada pergantian bahan dari BRI ke BNI. Tadi pergantian dari BRI ke BNI itu untuk pengajuan rekening baru ke BNI itu dilaksanakan dengan BNN Pusat. Jadi saya sementara juga berkoordinasi. Memang awalnya alasan itu kenapa saya alasan bahwa masih di BRI kemarin itu PKS-nya itu alat edisinya belum ada, tapi
setelah tahun berikutnya itu ada pergantian bank ke BNI. Jadi sementara juga saya menghubungi dari BNI pusat untuk dikonfirmasi PKS-nya apa udah dilaksanakan apa atau belum. Soalnya kita kemarin itu kita hanya diberikan kartu FA-nya saja sama CMS-nya itu. Jadi sementara ini juga saya berkoordinasi dengan BNI pusat bagaimana info selanjutnya dari BNI di Thai. Soalnya kita kerjasamanya itu dari BNI pusat ke BNI pusat juga. Jadi kita di BNI kabupaten ini hanya terima kartu saja yang diberikan dari BNI setempat gitu, Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Suito. Siap, siap. Sama. Selanjutnya dari Satuan Kerja KPU Halmahera Utara. Apakah hadir di Zoom? Mungkin kalau belum hadir, kita lanjut dulu ke Polres Morotai. Siap, hadir Pak, hadir. Siap, silakan Pak. Siap, ini untuk kami Pak, kendalanya itu sampai sekarang masih belum ada konfirmasi dari pihak Bank Pak. Kemarin terakhir itu katanya masih menyurat ke pusat, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi Pak. Nanti saya coba cross check lagi di pihak Bank BRI di sini Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, kita ke Satker selanjutnya ada Polres Halmahera Utara. Apakah hadir di Zoom? Oke, jika belum ada, kita lanjut ke Satker Kejaksaan Negeri Morotai. Silakan, Pak. Terima kasih. 30 September ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satker dari Kepulauan Morotai KKP. Kami telah mengajukan ke kantor cabang BNI Ternate di bulan Maret yang lalu ya. Sampai sekarang belum ada info terbaru. Kemarin disampaikan nanti mereka masih sama wilayah satu yaitu Manado Pak. Kami masih menunggu mungkin rencana tanggal 6 itu kan kegiatan di Ternate Pak Sertijab Pak Kajari, mungkin nanti kami sampaikan juga itu di Bank BNI Ternate untuk selanjutnya seperti apa Pak. Akan sampaikan itu aja. Terima kasih Pak. Mohon maaf izin Pak, suaranya agak kurang jelas mungkin dari koneksi atau bagaimana? Izin Pak, bisa diulang Pak? Oh, siap, makasih Pak. Untuk KKP Pak, kami Satker dari Kepulauan Morotai telah kami ajukan kurang lebih bulan Maret tahun 2023 Pak. Yang lalu sampai sekarang belum ada tindak lanjut Pak. Menurut koordinasi kami Pak kemarin katanya mereka masih koordinasi sama wilayah satu Pak, yaitu kantor BNI Manado Pak. Sampai sekarang belum ada informasi terbaru Pak. Mungkin nanti di tanggal 7 Pak kami acara di Ternate itu Sertijab Kajari Morotai Pak. Dapat kami sampaikan lagi di kantor cabang Ternate Pak, kira-kira apa saja yang bisa kami lengkapi ataukah mungkin adalah apa sehingga dikeluarkan kartu dari pemerintah. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin di sini tadi saya ada melihat dari Polres Halmahera Utara Pak ya, izin Pak. Ya, siap. itu Polres Halut dari tahun 2019 itu kita sudah ajukan PKS-nya. Di sini saya baru cek datanya dengan nomor surat 240 Romawi 6 2019
Itu tanggalnya tanggal 25 Juni tahun 2019 itu kita sudah ajukan PKS ke Bank BRI, namun sampai sekarang belum ada perkembangannya. Jadi saya juga sudah sampaikan di pihak BRI, mungkin setelah kegiatan ini nanti mereka ke kantor, ke Polres ini untuk tindak lanjutnya seperti apa. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kita kembalikan ke Pak Tony, izin Pak Tony untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Mas Yuda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari Satker yang sudah menyampaikan tanggapan dan klarifikasinya. Intinya adalah apa data yang kami sampaikan tadi sesuai ya dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan sendiri, bahwa memang pada umumnya itu belum ada tindak lanjut dari pihak perbankan nih untuk penerbitan kartu kredit pemerintahnya. Bahkan terakhir tadi dari rekan kita Polres Halut dari tahun 2019 sudah PKS, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Nah, tentu kita ingin hambatan-hambatan ini bisa segera dapat diatasi sehingga pagu UPKKP yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu bisa dapat digunakan secara optimal. Tadi target sudah saya jelaskan 10% dari pagu PKKP Bapak Ibu dikalikan 12 untuk dikalikan atau disetahunkan pagu PKKP-nya dikali 10%. Itu adalah target yang ditetapkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaraan. Nah, kalau kita tidak mencapai target itu, maka tentu kita dianggap tidak berhasil dalam mengimplementasikan KKP ini. Dan itu tentu menjadi catatan bagi kita semua, baik bagi Satkernya maupun bagi KPPN sendiri sebagai kuasa bendara umum negara. Karena target ke depan, Bapak Ibu, transaksi-transaksi elektronik digital ini akan terus ditingkatkan. Maka kita sekarang baru pada tahap 40% dari proporsinya kartu kredit. Bisa saja suatu saat nanti Bapak Ibu harus siap seluruhnya adalah transaksi digital, misalnya kan seperti itu. Itu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, karena mekanisme pelaksanaan APBN ini terus berkembang ke arah tentunya ke arah yang lebih modern seperti itu. Maka sekarang kita untuk tahap pertama KKP ini harus kita sukseskan. Sebenarnya Bapak Ibu setelah KKP ini ada lagi yang lebih baru yaitu KKP domestik. Nah, ini kita ya boro-boro kita berlanjut ke KKP domestik ini. KKP yang pertama aja kita belum sukses di wilayah kita. Nah, kegagalan ini atau belum suksesnya ini ya memang dari apa yang disampaikan tidak sepenuhnya karena kegagalan Bapak Ibu di Satker, tapi memang karena ini memerlukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, lintas instansi, dan yang lebih berperan adalah rekan-rekan kita dari perbankan ini yang untuk bisa mendukung hal ini. Itu tanggapan secara umum. Kemudian terkait KPP Pratama Tobelo yang tadi diberikan kesempatan, terima kasih. KPP Pratama Tobelo ini transaksi terbesar ya, yang sudah menggunakan UPKKP untuk perjalanan dinas. Terkait teknis apakah tagihan yang sudah direfund ya, apakah dibayarkan dulu atau bagaimana? Mungkin nanti Mas Nopal bisa memberikan tanggapan atau Pak Sapar mungkin. Siapa? Silakan. Sebelum kita beri kesempatan kepada pihak perbankan ya, dijawab dulu pertanyaan KPP Pratama. Silakan. Baik, mohon izin Pak Tony. Kebetulan tadi juga udah saya balas di WhatsApp juga Pak, karena dia nanya di WA juga. Ya. Jadi untuk izin menjawab Pak, untuk refund, jadi dia ceritanya itu ada tagihan masuk di Oktober belanja hotel. Nah ternyata perjadinya itu nggak jadi dan minta di refund. Nah tapi tagihannya ini untuk yang bulan ini udah muncul.
Nah, kalau dari saya sarannya itu, kalau normalnya tagihan ketika bulan ini dibayarkan dan tidak dibayar, itu bulan depan pasti muncul lagi. Nah, tapi karena ada refund dan refundnya itu sudah selesai diproses, maka tagihan itu bisa diabaikan, Pak. Jadi nanti ketika bulan depan itu sudah hilang karena proses refundnya juga sudah selesai. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Silakan Pak Sapar jika ada tambahan terkait hal ini, terkait dengan perbankan dan lain sebagainya sebelum perbankan menyampaikan tanggapan. Silakan Pak. Izin Pak, mungkin sudah jelas Pak ya. Mungkin Pak Sapar ada tanggapan ataupun harapan untuk pihak perbankan nih, karena perbankan di bawahnya Pak Sapar. Silakan Pak, sebelum perbankan menyampaikan tanggapannya. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Tony, Bapak Ibu yang kami hormati. Suaranya kurang terdengar Pak. Ya, izin sudah bisa didengar Pak? Baik, terima kasih Pak Tony, Bapak Ibu peserta rakor KKP dari Satker Mitra Kerja atau KPPN Tobelo. Izin menanggapi dan menyampaikan beberapa hal dari kami dari Seksi Bank ya Bapak Ibu, kaitannya dengan koordinasi dengan perbankan yang menjadi mitra kerja kami terkait KKP ini, terutama penerbitan fisik KKP memang hampir di seluruh wilayah terkendala seperti ini. Kami dari Seksi Bank KPPN Tobelo selalu berkoordinasi dengan bank terkait karena untuk perbankan-perbankan yang ada yang menjadi mitra kerja kami memang kebanyakan kendalanya adalah untuk penerbitan KKP itu sendiri atau fisik KKP-nya memang secara hierarki ya Bapak Ibu, atau tidak bisa dari bank cabang yang tempat kita membuka rekening. Jadi perlu persetujuan dari bank regionalnya, kemudian bank wilayah seperti itu dan bank pusatnya, sehingga membutuhkan proses yang lumayan lama. Nah, di sini telah hadir juga beberapa perwakilan dari perbankan tersebut, baik dari bank cabang yang menjadi mitra kerja KPPN Tobelo maupun PIC yang menangani pembukaan atau penerbitan KKP ini. Nah, untuk wilayah sebagai contoh ya, untuk wilayah Bank Mandiri wilayah KPPN Tobelo itu regionalnya ada di wilayah Ambon. Nah seperti itu. Nanti mungkin untuk lebih detailnya, izin Pak, kita bersama-sama akan mendengarkan langsung seperti apa prosesnya di perbankan itu sendiri, kemudian kemungkinan kalau ada hal-hal atau sesuatu yang masih kurang sehingga proses tersebut tidak bisa diselesaikan atau penerbitannya belum bisa diselesaikan, nanti kita diskusikan secara bersama dan kami harap teman-teman dari perbankan bisa menjelaskan secara detail terkait proses penerbitan KKP tersebut. Mungkin sementara seperti itu Pak Tony. Terima kasih. Terima kasih Pak Sapar. Silakan Mas Yuda dari perbankan kesempatan. Baik, terima kasih Pak Tony dan Pak Syafar. Selanjutnya kita mungkin memberikan kesempatan kepada pihak bank untuk memberikan tanggapan mungkin boleh dari BRI Tobelo dulu ya. Apakah hadir di Zoom? Selamat pagi, Pak Rifki. Selamat pagi Pak, baik silakan. Terima kasih
kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ismail, saya dari cabang Tobelo. Mungkin saya di sini PIC baru untuk KKP ini. Sebelumnya mungkin dengan Ibu Ayu. Jadi kemarin saya baru diundang untuk koordinasi. Jadi sekedar tanggapan untuk permasalahan atau yang terjadi, kondisi yang terjadi di antara instansi dengan bank penerbit itu. Yang pertama mungkin dari segi pengiriman kartu. Nah, kalau untuk pengiriman kartu KKP itu kan betul itu kita di Bank BRI Tobelo itu kita hanya sebagai penyambung, jadi kita memfasilitasi antara Satker, kita kirimkan berkas-berkas itu langsung ke kantor wilayah. Kemudian untuk pengiriman kartu kredit pemerintah itu memang langsung dari kantor pusat dari Jakarta. Nah, kendala yang ada mungkin bisa saya sampaikan, kondisi juga yang terjadi di cabang asal saya itu pengiriman itu karena kita via pos, jadi mungkin agak lama. Jadi tidak seperti pengiriman untuk contohnya kita belanja online, itu memang sudah ada ekspedisinya, tapi mungkin untuk pengiriman KKP ini kita pakai ekspedisi, pakai pengiriman yang dari kantor pos itu, yang sehingga mengakibatkan penyampaian KKP itu setelah disetujui itu agak lama sampai ke bendahara Satker. Nah, kemudian untuk progres ada beberapa yang sudah dibilang sudah menyampaikan PKS, kemudian belum ada realisasi. Itu izin setelah rakor ini saya akan koordinasi dengan PIC yang sebelumnya. Kemudian juga mungkin kita langsung akan menghubungi bendahara-bendahara Satker yang laporannya ke KPPN itu belum ada tindak lanjut. Mungkin dari BRI Tobelo seperti itu, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak atas tanggapan yang telah diberikan. Mungkin selanjutnya dari Bank Mandiri. Dipersilakan, Mbak. Izin selamat siang Pak Tony, Bapak Ibu dari KPPN Tobelo, juga Bapak Ibu dari Satker. Izin perkenalkan, nama saya Mita, saya dari Bank Mandiri area di Ambon. Izin Pak Tony, terkait pengajuan KKP untuk kita Bank Mandiri, itu alhamdulillah untuk kredit kartunya itu, mohon maaf Pak, kredit nomor kartunya itu sudah bisa di Ambon. Jadi memang kita sudah memotong pangkas waktu SLA agar mempermudah Satker juga cepat gunakan kartu kredit. Nah, kalau misalnya kita dari Bank Mandiri pengirimannya agak lama karena untuk pengirimannya masih tetap dari kantor pusat, karena dari kantor pusat Mandiri yang create fisik kartu kemudian dikirimkan ke alamat-alamat Satker. Namun kami punya opsi lain Pak Tony. Jika misalnya Satker dalam waktu 7 hari belum terima kartu kredit fisik, dalam arti ini Pak, itu dari Bank Mandiri kita bisa fasilitasi Pak. Jadi kartu kreditnya akan dikirim ke cabang terdekat atau cabang pembuat pengajuan awal. Nah, itu nanti kartu kreditnya dikirim ke cabang tersebut dan akan disalurkan oleh pegawai kami yang di cabang untuk dibawakan langsung ke Satker, Pak. Itu untuk pengiriman, Pak. Nah, kalau misalnya ada Satker yang buru-buru nih izin Pak, kalau mau pakai KKP karena sudah didesak mungkin atau harus dipakai dalam untuk transaksi operasional atau perjalanan dinas, itu kita punya virtual, Pak. Nah, virtualnya itu bisa dipakai tanpa fisik karena di situ juga sudah muncul CVV, Pak. Sama ada nomor kartu sama expired date. Itu kan beberapa data yang diperlukan untuk misalnya kita belanja di contoh lah, Pak ya, kita pesan tiket di Traveloka, itu kan perlu data-data seperti itu. Nah, data-data seperti itu sudah kami fasilitasi, Pak, di kartu kredit pemerintah virtual. Nah, tadi saya tambahkan sedikit Pak izin terkait kartu kredit pemerintah domestik. Mungkin sekarang kita kenal dengan kartu kredit Indonesia ya Pak Tony ya. Nah, Betul, kalau betul. untuk Bank Mandiri, alhamdulillah kita juga sudah ada Pak
kakak IPA. Tapi memang hanya di Ternate, Pak. Karena kalau saya cek juga data di Tobelo, itu yang untuk satker yang banknya di Bank Mandiri ada 8 kalau nggak salah, dan yang punya UPKKP itu hanya 2, Pak. Kayak gitu sih Pak, mungkin dari Bank Mandiri. Intinya kita dari Bank Mandiri kita usahakan percepat mungkin untuk proses penerbitan kartu kreditnya Pak. Gitu sih Pak, Pak Tony. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak atas tanggapan yang telah diberikan. Selanjutnya dari pihak Bank BNI, apakah hadir di Zoom? Tidak hadir ya. Baik, mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Pak Tony dulu. Mungkin ada tanggapan Pak dari Pak Tony. Baik, terima kasih Mas Yuda. Terima kasih rekan-rekan perbankan yang sudah menyampaikan tanggapan dan juga klarifikasinya. Sayang sekali dari pihak BNI tidak hadir ya, karena dari sekian satker kita yang belum menerima kartu kredit, itu ada 6 satker nih dari BNI ini. Bahkan yang mayoritas nih, yang dari 11 satker, 6 diantaranya dari BNI yang belum terbit. Kemudian 5 dari BRI. Sementara dari Mandiri, terima kasih pada Bank Mandiri. Ini semua satker sudah menerima 2 satker yang bendaharanya di Mandiri. Dalam catatan kami semua sudah menerima KKP-nya ya, yaitu KPPN sendiri dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo. Jadi untuk Mandiri sekali lagi terima kasih untuk permasalahan KKP di wilayah KPPN Tobelo tidak ada masalah dengan Bank Mandiri, semuanya sudah berjalan dengan baik. Maka kiranya ini bisa menjadi role model bagi rekan-rekan kami dari BRI dan BNI untuk dapat sesegera mungkin juga menyelesaikan kendala-kendala dalam penerbitan KKP ini. Karena ini sudah akhir tahun anggaran ya Bapak Ibu, sudah tinggal 2 bulan lagi. Nah kalau dalam 2 bulan ini tidak segera diterbitkan KKP-nya, ya otomatis target penggunaan UPKKP kami tidak tercapai karena kartunya sendiri belum diterbitkan. Dan oleh karena itu kami mengharapkan ada langkah-langkah progresif ya dari perbankan, langkah-langkah yang ekstra lah gitu supaya ini bisa diselesaikan. Kalau menggunakan langkah-langkah normal, mungkin ini akan terkendala terus. Jadi kami harapkan mohon bantuannya dari rekan-rekan perbankan untuk bisa mengatasi masalah ini sesegera mungkin dengan berkoordinasi dengan satker-satker yang menjadi mitra Bapak Ibu sekalian. Kiranya apa yang ingin kita capai yaitu terbitnya KKP bagi yang belum menerima, juga PKS yang belum ada respon agar segera direspon, dan bila memang harus melakukan PKS ulang, ya silakan dikoordinasikan dengan satkernya untuk PKS ulang dan lain sebagainya. Dan jangan lupa kami himbau pada semua satker bagi yang sudah PKS agar salinan PKS-nya dikirimkan ke KPPN, ditembuskan ke KPPN bukti bahwa sudah ada PKS antara satker dengan bank, dikirimkan ke KPPN, termasuk juga yang sudah ada realisasi yang mungkin dulu belum disampaikan ke KPPN agar segera disampaikan. Bisa disampaikan melalui grup WA kita ya, bukti dari PKS-nya. Sementara yang belum juga, yang sudah mengajukan tapi belum ada penyelesaian juga bisa diupload di grup bukti bahwa sudah mengajukan permohonan gitu, sehingga bisa sama-sama kita tindak lanjuti dan kita koordinasikan. Mungkin demikian, sekali lagi terima kasih atas
segala upaya kita semua, Satker, perbankan, KPPN, dengan kan KPPN, intinya kita punya satu tujuan yang sama, bagaimana implementasi KKP di wilayah kerja kita bisa berjalan dan mencapai target yang ditentukan. Mungkin demikian, Mas Yuda. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Tony. Izin Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah menyimak bersama rangkaian acara rapat koordinasi peningkatan penggunaan UPKKP lingkup KPPN Tupelo. Mungkin dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab, berakhir pula acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan tim KPPN Tobelo kepada para peserta, baik dari Satker maupun dari pihak perwakilan bank. Serta kami sampaikan pula mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara masih terdapat kekurangan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semuanya. semuanya. Terima kasih Terima Bapak kasih, Ibu. Pak. Makasih. Izin live. Izin live. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail, Mbak Mita. Terima kasih, Pak.